Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik sekali. Nah, hari ini episode ke berapa sudah? 9 Saraba Channel. Hari ini saya menghadirkan salah satu pemuda tampan, mapan dan anggota dewan. Siapa dia? Imam Kurniawan Lahai. Woi, tepuk tangan. Nah, ini dia anggota DPR termuda Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar, Bung Imam? Gitu kan, seolah-olah. Ya, baju. Oh iya dong, saya kan KMP juga. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Jadi bagaimana rasanya menjadi anggota DPR termuda se-Sulawesi Tengah? Bagaimana rasanya itu? Bangga. Woi, bangga. Saya juga bangga karena kan saya teman. Oh iya. Bangga juga. Terus. Bangga tapi Tertekan. Nggak mesti berlebihan juga. Oke, tapi bangga ya. Bangga menjadi anggota DPR termuda. Sebenarnya di DPR itu apa dikerja? Nah ini harus kan penonton ini kasihan bukan penonton intelektual, penonton deker. Jadi harus tahu anggota DPR ini apa kerjanya. Kerja anggota DPR itu banyak. Banyak ya? Iya banyak. Sama saya juga kerja aku banyak. Yang paling terpenting adalah bagaimana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Oh itu penting. Dengan usia yang sangat muda, Iya. mau tidak mau sudah menjadi tanggung jawab. Iya. Bayangkan Boni saya panggilnya Boni. Ya. Boni ini lebih muda daripada saya. Saya sudah tua begini tidak jadi apa-apa di keluargaku. Tapi Boni sudah jadi anggota DPR. Komisi berapa? Komisi 3, pembangunan infrastruktur. Wih, pembangunan infrastrukturnya luar biasa. Nanti kalau ada jalan-jalan yang rusak juga. Oh iya kan? Iya kan? Iya, itu oh jadi itu saya. jadi tanggung jawab. Tapi selama di anggota DPR ini, adakah sudah yang Boni kerjakan? Banyak. Maksudnya untuk dapilmu kan? Kalau persoalan kerja itu sebelum jadi anggota DPR saja, saya gunakan saya manfaatkan jabatannya papa saya sebagai bupati. Jadi sebelum jadi anggota DPR juga, saya banyak membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Touna. Iya karena bukan nanti mau jadi calon, Ya. baru kita berbuat. Secara kan sebagai anaknya pejabat, kepala daerah juga, harus bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Jadi for your information, Boni ini adalah anak juga dari Bupati Touna. Tapi bagaimana Boni perasaanmu kalau dibilang dia naik karena bapaknya? Kan biasa ada begitu kan? Banyak. Pertanyaan-pertanyaan begitu, dia itu sebenarnya tidak hebat, cuma bapaknya. Bagaimana kau menanggapi itu? Jadi dulu setelah pileg berlangsung, selama berlangsung dan setelah perhitungan suara. Nah, isu yang paling sering itu yaitu pertanyaan tadi. Iya. Jadi kau menanggapinya bagaimana? Jadi itu munafik lah kalau kita tidak mengakui itu. Itu. Artinya ada juga peran orang tua. Iya. Tetapi bukan berarti Boni tidak berperan. Iya. Tapi bukan berarti nanti orang tua kita ada jabatan baru mau dibantu. Betul. Pengaruhnya. Betul. Apalagi orang tua kita ada jabatan. Gitu. Oke. Jelas. Luar biasa ya. Saya menangkis isu-isu seperti itu wajar lah dalam dunia politik. Tapi tanggapi biasa saja. Tidak juga berlebihan, tidak sampai marah-marah. Malah saya diserang di Facebook ya paling banyak. Masyarakat di sana. Ibu-ibu rempong biasanya. Ibu, om banyak. Waduh. Om nih paling banyak. Om. Ya jelas itu juga tidak terlepas dari lawan-lawan politiknya bapak saya di sana. Betul. Tapi berarti Boni di Dapil Touna. Nah, Touna ini kan terkenal dengan pulau apa itu? Pulau Togean. Nah, apa yang membedakan Pulau Togean? Kau kan orang Touna kan? Apa yang membedakan Pulau Togean itu dengan pulau-pulau lainnya? Kan banyak pulau-pulau Sambori. Banyak. Apa Sambori, Raja Ampat mungkin Raja Singa apa ya? Oh tidak ya, bukan itu beda. Kendari apa ya lu? Saya tidak tahu. Wakatobi. Wakatobi ya, betul. Jadi perbedaannya Togean itu unggulnya satu. Apa? Ada Anda? Dia the Three Angel. Apa itu Three Angel? Coral Three Angel. Jadi jantung karang di dunia itu
hanya ada di Togea. Wih, kapan-kapan boleh lah saya diajak. Iya loh kan. Boleh. Kan kita sambil berlibur sambil bergerak. Karena saya Belum terus pernah terang ke Togea belum pernah lih. Ajak nanti ya. Sekali-sekali. Iya. Nah, terus Boni, kau sekarang jadi anggota DPR. Sudah berapa lama? 1 tahun lebih ya? September tanggal 25 1 tahun. Tapi perlu juga teman-teman mungkin harus tahu bahwa Boni ini tidak semerta-merta jadi anggota DPR. Ada track recordnya begitu. Nah, sebelum jadi anggota DPR, apa kegiatan? Apakah benalu orang tua? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin seorang Boni hanya menjadi benalu orang tua. Jadi sebelum menjadi anggota DPR itu ya banyak bergaul. Oh, bergaul juga? Organisasi. Apa? Organisasi pertama ya saya kan kuliah di Makassar. Oh, iya. Apa? Jadi saya jadi ketua IKPMTU. Apa itu? Ikatan Keluarga Pemuda Kabupaten Toyo Nona yang ada di Makassar. Oh, luar biasa. Terus apa lagi? Nah, setelah itu saya biasa kan sering pulang-pulang kampung nih, Kampana. Iya. Nah, setelah IKPMTU, organisasi kedua itu menjadi ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Toyo Nona. Oh, Sapma juga. Sapma. Oke, luar biasa. Terus ada lagi? 2 aja. Dua saja. Terus selama jadi ketua Ikatan Pemuda tadi, Sapma, sudah banyak yang dilakukan Boni kan? Banyak. Tidak nanti mau mencalonkan. Tidak. Jadi sebenarnya Boni ini sudah sudah melakukan sesuatu untuk Touna sebelum dia menjadi anggota DPR atau menjadi caleg. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Terus Boni, selama jadi anggota DPR, kita bicara agak serong sedikit. Selama menjadi anggota DPR ini, apakah ada yang berubah? Ada yang berubah enggak dari segi perlakuan cewek-cewek? Anda kan ganteng kan Anda? Tidak mungkin tidak banyak perempuan yang mencintai Anda. Nah, dulu kan mungkin Boni sempat dikasih putus cewek atau apa. Sekarang sudah jadi anggota DPR. Apakah cewek-cewek itu menyesal? Sampaikan ke mereka. Angkat gelas. Tidak mampu. Ah, minum dulu. Dia shock dalam pertanyaan seorang macam. Bagaimana Ben? Kalau soal itu jelas ada. Oh, ada ya? Ada. Tapi untuk menyesal saya kira tidak. Dorang tidak menyesal. Tidak. Kenapa? Dapat lebih baik dari kau mungkin ya. Tapi itu yang maksudnya ada perubahan-perubahan itulah. Dulu kan mungkin bisa tidak dilirik cewek lah. Siapa juga Boni sekarang jadi anggota DPR. Dilirik cewek Anda. Kalau permasalahan saya kira tidak, karena sebelum jadi anggota DPR kan saya sudah jadi anak pejabat. Oh, berarti Anda menggembungkan diri nih? Enggak, maksudnya bukan. Jadi terkait penyesalan, kalau menyesal saya kira tidak. Tidak ya? Tapi berarti apakah kau adalah tipe cowok yang apa? Kenapa Anda ketawa? Apakah kau tipe cowok yang lihat saya ini, saya sekarang begini, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Yakin? Wih, luar biasa. Terus Boni, kau kehidupanmu bagaimana? Apakah kau ini hanya bergaul dengan para politisi, atau kau ada juga kehidupan lainmu seperti main game, main futsal, main bulu tangkis, atau juga ya? main biliar, main cewek? Tidak. Jadi kalau dari kecil itu saya ceritakan ya. Ceritakan lah. Sambil mengurung-ngurung. Jadi bertahap. Ya, Kalau dari misalnya zaman SD, SMP, itu SMA itu kebanyakan di jalan. Anak jalanan. Balap liar ya. Hah? Balap liar. Hobi dulu. Oke. Tapi di samping itu olahraga juga seperti main basket. Oh ya, pemain basket kau juga punya. Terus apa lagi? Biliar juga bisa. Bulu tangkis. Berarti selain kau bergaul dengan para politisi-politisi ini yang sangat membosankan itu, ya kan? Nanti sekarang baru bergaul sama politisi. Oh, nanti sekarang ya? Sebelumnya bergaul dengan teman-teman. Tapi bagaimana pergaulan dengan teman-teman? Masih terjaga atau gara-gara kau sudah jadi anggota DPR kurang waktumu dengan teman-teman? Masih terjaga, cuman ada waktunya yang terbatas. Kesibukan. Karena sibuk sekali. Sekarang kegiatan-kegiatan di DPR apa? Banyak kegiatan. Apa? Kalau untuk Komisi 3 sendiri? Kalau sekarang kan kita lebih banyak fokus untuk pansus pada Gimo. Oh, pansus. Saya mulai pusing ini. Apa ini? Bencana kemarin. Oke.
Oke. Aduh, pusing saya sudah saya. Nah, terus Boni, kau seberapa cinta kau dengan daerah pemilihanmu itu? Seberapa cinta kau dengan Touna itu? Seberapa cinta kau? Sangat. Kau buktikan dari mana? Bagaimana bisa kau membuktikan kalau kau mencintai Touna itu? Buktinya bahwa harusnya jangan saya dulu, masyarakatnya dulu. Iya, oke. Karena banyak masyarakat yang mencintai saya. Waduh, Anda pede sekali. Makanya saya jadi anggota DPR. Oke. Terus karena kau menjadi anggota DPR karena kau mencintai Touna. Iya. Tapi apa sekarang ini? Misalnya kan ada dana-dana aspirasi teh. Ya, iya. Apa yang sudah kau perbuat di Touna? Banyak. Apa? Kan supaya masyarakat tahu ini. Sekarang kan saya baru menjabat Satu apa? Saya kira satu periode. terus. Jadi kan setiap tahun pokir itu ada. Jadi tahun ini baru berjalan. Oke, berarti belum ada ini. Baru mau sedang sementara. Sementara. Apa yang kau perjuangkan di Touna sekarang? Banyak. Apa? Salah satu bantuan semacam ketinting, bantuan sapi. Sapi juga. Ya, ataupun aspirasi masyarakat lainnya itu semacam abrasi atau jalan, kantong produksi. Oke. Segala macam. Itu sedang kau perjuangkan semua. Dan juga menghibahkan dana ke masjid dan gereja. Wih, luar biasa. Sudah tampan, mapan, anggota dewan, beriman lagi. Luar biasa. So boleh kau jadi anggota, sudah boleh kau jadi Bupati Touna, Bun. Apakah kau punya langkah ke sana? Ikut Bapak mungkin? Insya Allah. Woi, amin, saya doakan. Terus Boni, selain itu kau berorganisasi juga kan? Ya. Nah, KMPI kan? Oh iya dong, sama kita. KMPI. Sebagai? Benar. Bendahara banyak uang kan? Terus selain di KMPI apa lagi? Organisasi yang sekarang sedang Boni geluti? Itu 3 ya. Oh, kalau Sapma masih sampai sekarang? Oh, masih sampai sekarang. Itu juga ketua pemuda masih sampai sekarang? Sudah tidak. Oh, sudah tidak. Berarti sekarang tinggal 2. Tinggal 2. Ketua Sapma sama. Bagaimana kau membagi waktu? Nah, kau sekarang sudah lebih banyak di sini. Bisa kok. Iya, bagaimana kan? Kau harus kasih tahu saya. Jangan cuma bisa kasihan. Ya, karena kalau bisa misalnya di Palu kan kalau ada waktu luang saya pulang ke Ampana. Oke. Kalau ke Ampana kan jelas lebih banyak. Bergabung lagi dengan teman-teman Sapma. Oke. Nah, kalau di Palu kan stay-nya di Palu. Iya. Nah, KNPI-nya di Palu juga. Iya, oke. Ketua Kalau KNPI sama sekretarisnya juga di Palu. Oh iya, Dandi Nayawan. Dengan ketuanya siapa? Widya Saya lupa namanya. Waduh, iya. Nah, terus kalau untuk KNPI sendiri apa sekarang kegiatan? KNPI. Besok mau rakyat ya? Oh, besok ini belum tayang besok. Tanggal berapa? Ini belum tayang besok. Tanggal berapa itu? Rakerda? Tanggal 21. 21 ya? Oke. 22. Oke. Rakerda tingkat provinsi. Iya kan? Oke. Terus Boni, bagaimana kau lihat anak-anak muda sekarang kalau mau terjun ke politik? Apakah itu sebuah keharusan? Sebenarnya harus atau tidak harus itu tergantung mereka sendiri. Iya. Cuman kau mendorong. Ya mendorong juga iya. Jadi begini. Jadi bagaimana? Sekarang anak muda keseluruhan ya. Iya, keseluruhan. Anak-anak muda banyak yang jadi gamers juga. Iya. Banyak yang hobi olahraga juga atau cita-citanya juga mau berpolitik. Nah, jadi saya kira semua anak muda itu berhak untuk menentukan jalan hidupnya mereka. Iya, oke. Begitu. Tapi kau mendorong tidak anak-anak muda ini supaya bisa menjadi seperti kau lah? Ya mendorong. Iya kan? Harus. Iya. Wajib. Jadi kok ini maksudnya mendukung kegiatan-kegiatan pemuda? Maksudnya kan sudah pasti seorang anggota DPR tidak luput dari proposal, ya kan? Tidak luput kan, sudah pasti tuh 17 Agustus, Ramadan, dan anak-anak muda semua yang laksanakan. Kok mendukung itu atau kok pilih-pilih? Wah, dia bukan pilihan, dia bukan tidak pilih saya lalu. Semua kegiatan anak muda saya dukung. Oh iya. Apakah itu cuma di Touna? Tidak. Tidak. Di Kota Palu pun juga saya. Meskipun itu bukan daerah dapil. Belum terlalu banyak ya saya. Iya, tapi meskipun itu bukan dapil. Bukan daerah dapil ya. Tapi kok tetap mendukung. Kalau dari daerah dapil itu saya kira wajib. Prioritas. Tapi kalau di Palu juga ada yang mengajukan proposal,
Bisa. Bisa juga. Supaya saya catat Anak proposal. muda. Iya, saya kan. Supaya saya catat proposal tuh. Luar biasa. Berarti kepedulianmu terhadap anak-anak muda patut diapresiasi sih, Boni. Karena saya jarang lihat anak-anak muda yang terjun di politik dan langsung terpilih. Biasanya kan, kau kan baru ini toh? Baru. Ini pemilihan pertama kau jadi seorang caleg, langsung jadi. Langsung jadi. Jadi kok urutan keberapa lo itu? Atau terakhir-terakhir kah? Saya kan tidak tahu. Harus ya? Harus Iya, dikasih tahu lah kalau bisa dikasih tahu. Iya kan? Jadi Siapa tahu? saya kan kemarin dapil 5. Nah. Dapil 5 itu ada 4 kabupaten. Kabupaten Tojo Una, Morowali, Morowali Utara, sama Kabupaten Poso. Wih, lama. Jadi dapil 5 itu bisa dibilang juga dapil neraka. Oh, dapil neraka. Kenapa ada Cristiano Ronaldo sih? Itu memperebutkan 10 kursi. Dan Kursi saya berapa? kursi paling pertama. Serius? Tepuk tangan itu ya? Wih, luar biasa itu. Luar biasa itu bisa. Dari Partai Nasdem ya. Oh iya, oh sudah dibilang partai. Luar biasa itu. Itu prestasi terbesarmu toh. Iya. Maksudnya selama ini kok pernah juga ndak ikut kegiatan-kegiatan pemilihan kayak pemilihan ketua RT kah? Tidak pernah, maksudnya pemilihan ketua-ketua yang lain, ketua sama dipilih ndak? Atau aklamasi begitu? Kalau sama aklamasi. Wih, aklamasi. Berarti ini baru kok bertarung dengan orang-orang lainnya dan langsung menempatkan posisi pertama. Luar biasa. Apa sebenarnya? Mohon maaf ini. Apa sebenarnya yang membuat kau unggul dari caleg-caleg lain? Ini harus kau percaya diri kan? Harus kau punya apa programmu sebenarnya yang kau tawarkan ke masyarakat sehingga masyarakat pilih kau. Selain kau anaknya bupati ya, selain. Enggak, kalau saya tidak bisa terlepas dari itu juga. Oh, tidak bisa ya? Tapi setidaknya ada yang kau tawarkan. Kayak semacam, saya kira organisasi itu salah satu manfaat paling besar juga bagi saya. Di situ kau belajar. Organisasi. Kemudian bagaimana cara masyarakat bisa menilai saya pribadi sampai bisa memilih saya pribadi. Jadi kemudian juga anak-anak muda. Nah, anak-anak muda pro kau ya? Ya, enggak juga sih semua. Tuh tidak semua ya. Terus. Para kaum milenial kan. Oh iya, milenial anak muda ya betul. Ibu-ibu juga pasti banyak yang pilih kau. Paling banyak juga. Karena mama. Pernah enggak kau rasa kau turun kampanye dicubit-cubit ibu-ibu karena kau luar biasa nih. Artinya kau good looking lah. Banyak kan? Dicubit kayak dipeluk-peluk. Waduh. Angkat-angkat. Kau serius sampai diangkat? Angkat saya. Ada videonya enggak? Ada. Berarti sampai segitunya. Berarti kau merasa bahwa kau ini disenangi oleh ibu-ibu. Apa kau cium tangan juga kalau ke dorang? Itu gimmick atau memang kau begitu? Nah, ini harus diluruskan tuh. Jangan-jangan cuma gimmick hanya mau cari suara, cium tangan. Kebiasaan. Oh, kebiasaan. Luar biasa. Nah, luar biasa karena Boni ini selain mapan tadi, beriman, anggota dewan, tampan, juga sopan. 5 bayangkan. Luar biasa. Makanya kau disenangi oleh ibu-ibu, disenangi. Iya kan disenangi. Tapi tidak ada ibu-ibu yang kau simpen tuh. Tidak. Jangan kau simpen ibu-ibu. Terus Boni sejauh ini apalagi rencanamu ke depan untuk Touna? Kau pengennya mimpimu paling besar di Touna itu apa? Mimpi saya. Atau masih mau mimpi dulu? Silakan. Kalau mau tidur dulu silakan, nanti turun tunggu. Saya kira kalau bermimpi itu atau anggota DPR ini berangan-angan juga boleh. Iya, maksudnya apa anggota DPR ini sudah sudah cukup menurut kau? Awalnya saya waktu sebelum menjadi anggota DPR itu, saya tidak ada impian ke sini. Kemana dan kau? Dan itu kalau saya cerita panjang. Panjang deh apa? Silakan. Kita punya banyak waktu. Atau mau dikasih tuang lagi dulu sekarang? Iya boleh. Silakan ya. Minum dulu baru cerita. Apa tahu Pak Dewan haus. Saya juga haus ini Pak Dewan. Haus akan proposal. Waduh. Jadi waktu sebelum pemilihan itu saya fokusnya di kuliah di Makassar. Kuliah. Di samping kuliah juga sering ikut-ikut event basket. Iya, saya lihat sih beberapa foto kok ada basket. Nah, jadi setelah itu waktu kejadian saya pulang ke Ampana.
Kejadian apa ini? Waktu kejadian ini. Oke. Waktu mau pilek. Waktu mau pilek. Pulang ke Ampana. Pulang ke Ampana. Dan waktu itu saya sempat ke Luk dulu untuk mengikuti event basket juga. Setelah pulang dari Luk, disitulah kejadiannya. Kakak. Oke. Habis itu bagaimana prosesnya? Apakah memang kau mau jadi caleg atau itu dorongan orang tua? Jadi begini. Waktu itu sebenarnya sudah ada calon di nomor urut 1 Partai Nasdem. Dan berjalannya waktu akhirnya almarhum Bapak Tahmidillah Saido meninggal dunia. Oh iya, tahu. Beliau nomor 1 sebenarnya? Ketua DPW Partai Nasdem. Oke. Nah, setelah beliau meninggal dunia, DPW Partai Nasdem. Sekarang sedikit Pak Ketua. Oh iya. Setelah beliau meninggal dunia, karena waktu itu waktu sangat terbatas untuk mencari penggantinya. Oh, pemain pengganti ceritanya antum ini? Ya. Woi, luar biasa. Terus ditunjuklah. Potong cerita, singkat cerita. Ya, oke. Diteleponlah saya. Sama? Papa. Woi. Boni, mencalonkan. Oh, gitu. Jadi waktu itu Pace dalam perjalanan dari Palu ke Ampana. Oke. Ternyata sebelum pulang berangkat itu sudah rapat di Palu sini. Oke, dan menentukan. Ya, singkat cerita, saya ditelepon. Tidak singkat cerita, ini panjang. Saya singkat cerita. Karena kalau mau dicerita sepenuhnya itu panjang. Lama, 1 hari 1 malam. Iya. Harus jadi tambah sarapan. Iya, oke. Jadi singkat cerita, pulang ke Ampana, di perjalanan saya ditelepon. Oke. Nah, saya sementara baru sampai juga dari Luk ke Ampana. Oke, baru sampai di Ampana. Ya, saya ditelepon. Saya lihat HP kan. Iya, mungkin kau lihat kopi angkat. Oh, papa aku bunuh saya. Ya mungkin pasti angkat lah. Saya kaget juga kan. Tumben kenapa Pace yang telepon. Oh, oke. Kan kebanyakan kita yang telepon duluan. Oh iya, oke. Karena Anda yang butuh bapakmu kan. Papa telepon. Sudah saya angkat. Ya. Halo. Ya, halo juga. Di mana? Dan di mana dia? Baru sampai di Ampana. Oke. Dari Lu. Oh iya. Besok persiapkan berkas. Tanya berkas langsung. apa? Bilang buat maju jadi anggota DPR provinsi. Saya tutup telepon. Kau tutup? Tutup. Anak durhaka. Keringat dingin ya. Oke. Jantung begini. Kayak begini juga saya keringat juga sih. Iya. Terus. Begini modelnya. Terus. Jadi alhamdulillah ada mama. Konsultasi dulu. Ya. Bagaimanapun pasti cari mama. Oh iya jelas ibu. Saya bicarakan. Jadi mama bilang kalau memang sudah jalannya ya sudah Bismillah. Oke. Nah, kemudian saya kasih tenang, buatkan hati. Iya. Bismillah. Tahajud sampai tahajud deh. Malamnya. Boy luar biasa. Terus. Dan saya juga komunikasi dengan teman-teman lain yang sering komunikasi dengan saya. Iya, oke. Organisasi. Oh, konsultasi dengan teman-teman juga bagaimana ini saya mau maju. Malam itu juga semua. Jadi ya semua teman-teman juga mendukung. Bismillah. Mendukung. Langsung. Hati ya. Bismillah. Oke, tapi ini target menang ada ndak sebelum kau mencalon gitu? Oh, saya menang ini. Atau ini tidak disangka-sangka juga bisa menang? Target menang. Oh, target menang memang. Oh, memang. Saya pikir memang kau hanya sebagai pengganti. Kau kayak Arif Suyono itu. Langsung baganti, langsung bagol gitu. Luar biasa. Iya, kayak begitu kau. Saya anggap kok meskipun sebenarnya memang tidak ada niat. Kalau jadi politisi kan harus jadi petarung. Wow, ini penting. Politisi adalah sebuah petarung. Iya. Boni 2020. Wah, captionnya bagus itu. Captionnya bagus. Terus setelah ini kau mau kemana lagi? Apakah kau mau DPR RI atau memang menurut kau kayak tadi saya bilang sudah cukupkah ini prestasimu ini? Kalau saya mengambil pelajaran dari kemarin, saya kira saya ambil pelajaran dari kemarin juga. Saya jalani saja apa adanya dulu. Oke, jadi ini kita jalani saja. Kedepannya mau bagaimana? Itu urusan nanti. Ya. Itu biar semesta yang menjawab. Ya. Kayak anak-anak indie itu. Tapi Boni, saya kemarin kan sempat follow Instagrammu. Kau suka juga ini ya, menyelam itu apa namanya? Super fishing. Iya, super fishing lah. Panah ikan itu. Oh iya, panah ikan. Panah ikan. Kau suka juga memang? Suka. Berarti kok orang-orang yang suka traveler juga? Ya, ekstrim. Ekstrim ya?
Apa selain itu apa lagi? Trail. Oh, main trail juga. Oh iya, anak sama banyak sih main trail. Ada main trail juga. Oh, cina. Nah, biasa saya mampu. Nah, terus Boni, apa lagi saya mau tanyakan? Saya bingung. Kadang-kadang begini, Boni. Ini kan channel masih baru. Saya kan kemarin dihubungi, Boni mau sekali katanya. Mau sekali ya, Rat. Mau sekali kata datang di Saraba Channel. Kenapa kemudian Boni mau berkunjung ke Saraba Channel? YouTube ini kan sedikit saja viewersnya. Saya tidak bisa juga janjikan Boni viewersnya akan sampai 1.000. Saya juga tidak bisa janjikan subscribernya banyak. Tapi Boni dengan kerendahan hatinya sebagai anggota DPR mau datang ke sini berpanas-panasan ria. Kenapa Boni? Saya lihat semangatnya Kakak Arif. Ternyata di tahun ternyata di Touna ada juga ilmu tenda. Saya pikir cuma di Palu. Luar biasa. Tidak serius Boni. Terus kenapa? Kau melihat Saraba Channel ini bagaimana? Serius, saya pertama ya. Pertama. Melihat semangatnya Kakak Arif ini. Iya betul. Terus dari awal merintih sama. Saya kan mengikuti perjalanan. Oh luar biasa. Terima kasih. Karena kan viral-viral juga ya. Wow, viral-viral apa? Kalau Navila saya tidak pernah nonton. Wah, betul luar biasa. Saya terima kasih Kakak Boni sudah mau. Kakak Boni, dia ade. Iya, ade Boni. Boni sudah mau hadir di Saraba Channel. Terus harapannya bagaimana Boni? Kalau Saraba Channel ke depan harapannya apa? Ya semoga channel Saraba Channel. Ya. Setelah saya. Yo, itu loh kau apa? Mungkin bisa lebih naik lagi. Wah, Anda merasa sekali ini. Penontonnya akan banyak. Ya, tapi berapa jumlah suaramu supaya saya kali di sini? Ya kan bisa dikali di sini berapa? Adakah 1.000 suaramu? Tidak. Suara apa? Suara waktu jadi DPR? Hampir 18.000. Nah, kalau 18.000 harus yang nonton. Kalau tidak, berarti pemilihmu Berarti semua yang fix. bisa. Terus Boni, kau kan masih sangat muda dan saya singgung sedikit asmaramu ya. Mohon maaf ini. Saya kan masih sangat muda. Tapi kan seorang anggota DPR kan butuh pengingat, ya kan? Dia terus terang ini butuh kan namanya pengingat kan. Saya seolah-olah tahu saja nama pacarmu lah, Bella Suswoyo itu. butuh pengingat. Artinya banyak sekali agenda-agendamu. Diundang di pesta-pesta sudah pasti. Habis itu juga membuka apalah segala macam, hadir di peringatan-peringatan apalah. Nah, kau butuh seorang pendamping Boni. Kau belum butuh itu kah? Karena meskipun kau sudah masih muda dan kau sudah harus memikirkan itu dan mohon maaf saya ceramai kau sih gitu. Kau harus memikirkan itu Boni. Kau tidak punya niat untuk pastilah. Oh, iya. Pasti. Kapan rencana? Habis dari anggota DPR ini? Kapan? Ditanyakan. Loh, dia kan menunggu. Ini. Anda yang ditanya kapan? Jangan bertanya balik. Anda harus menjawab begitu. Kapan rencananya? Dia kan artinya kok tidak bisa? Biar kau andalkan stafmu, tidak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa dibilangkan staf gitu kayak misalnya rambutmu bengkok sedikit. Itu hanya bisa seorang istri yang tegur Boni. Mohon maaf saya juga belum kawin, tapi kan artinya kayak saya lihat Jokowi bakasi rapi rambutnya. Ibu Iriana. Ya, Ibu Iriana bakasi rapi rambutnya Jokowi. Itu harus ada juga di kau. Karena mohon maaf ini Boni, kau kan masih muda. Godaan-godaan itu sudah pasti ada dan. Nah, kau butuh pengingat itu ya. Apalagi kalau kau reses kan, waduh, pasti ya. Godaan itu banyak kan Boni. Bagaimana? Kapan rencananya Boni? Kau harus secepatnya Boni. Kalau masalah itu ya semua pasti ke sana. Iya, semua pasti ke sana. Tapi sudah dipikirkan. Sudah. Tentu di togean Oh, full party ya begitu. Bagaimana dong? Kapan rencananya? Ini saya todong di sini kok. Harus saya todong di sini kau. Kasihan hari main tiga. Atau ada yang WA tadi. Tidak ada kasihan. Sekarang kan posisi masih umur 24. Oh tidak ada. Nabi juga. Tidak bisa. Saya tidak terima alasan. Masih kalau punya prinsip. Oke. Terus bagaimana nih? Rencananya kapan? Pasti ada rencana, tidak mungkin. Ya kapan? Paling 25 ke atas. Oh, berarti tidak lama lagi. Ini 24 sekarang. Berarti tahun depan sudah bisa dipikirkan. Ya. Karena kau merasa pendamping itu penting kan? Sangat. Iya kan? Karena bisa menjadi pengingatmu, jadwal-jadwalmu pun kau tidak bisa cover sendiri. Harus ada. Sekarang kau apa? Ada pasangan kan?
saya pura-pura tidak tahu, saya ada pasanganmu sekarang? Ada. Nah, bagaimana perannya selama kau menjadi anggota DPR? Ini bagaimana perannya? Penting kan? Tentunya yang paling memberi semangat dan support. Tepuk tangan dulu. Ya, kalau misalnya ini kan di kamera kan. Misalnya kalau pasanganmu itu menonton video ini, seolah-olah tiada di belakang ente. Apa yang ente mau sampaikan? Apa yang kau mau sampaikan dengan dia? Tak usah kau sebut namanya, Bella Siswoyo saja, inisial. Inisial saja, coba. Kenapa? Minum dulu nih. Tarik nafas kau nih. Minum dulu. Kita tunggu Pak Dewan minum. Bayangkan minumnya saja orang kaya sekali itu. Wah. Luar biasa. Beda kan kalau saya begini. Orang miskin sekali, beda. Bagaimana? Sampaikan dong. Apanya? Sampaikan apa yang kau mau sampaikan ke dia. Selama ini kan sebelum anggota DPR dia sudah jadi pasangan. Setelah dia lupa tanggalnya. Setelah pelantikan. Setelah pelantikan. Nah, itu. Berarti dia tahu betul dong jalan hidupmu ini. Maksudnya jalanmu selama menjadi anggota DPR. Apa yang ingin kau sampaikan? Karena kan dia sudah menjadi pengingat yang baik, alarm terbaik menurut saya. Pasti dia menjadi alarm terbaik. Ini pertanyaan nanti akan terjadi pertendean nanti. Supaya teman-teman lihat, keluarganya lihat kan. Aku bagus di matanya. Budi saya setting kok supaya bagus di matanya. Sama kan Budi? Apa ya? Apa? Tahu sih sebut nama. Kayak terima kasih, begitulah. Ya ucapan terima kasih lah paling lihat utama. Lihat kamera. Ucapan lihat belakang. Ucapan terima kasih apa? Kita kan so sweet begitu sedikit. Selama saya menjabat mungkin dari pakaian atau dari apa? Makanan juga diatur. Makanan ya juga. Pakaian dari pakaian, makanan sampai apa planning saya acara segala macam dia ada diingatkan. Oke. Terima kasih. Walaupun ada debat-debat sedikit. Oh iya, biasalah. Ada dinamika hubungan kan begitu kan. Dinamika politik pun begitu. Pacaran juga. Wah, luar biasa. Bilang dong, belum kau harus serius sih Buni. Terima kasih untuk kayak begitu ya. Sudah tadi saya bilang. Tapi Boni, selain pendamping itu, siapa lagi orang yang paling berpengaruh di kau sehingga membuat kau seperti ini sekarang? Orang tua. Sampaikan ucapan terima kasih dengan orang tua. Atau saya telepon siapa kamu sekarang? Sampaikan dong. Saya kayak malu ya. Menyampaikan kepada orang tua. Iya. Rasa syukur, rasa terima kasih sebesar-besarnya membawa anaknya sampai jadi anggota DPR. Alhamdulillah, luar biasa. Berkat kedua orang tua. Artinya restu seorang ibu. Artinya kalaupun isu di luar kau jadi anggota DPR karena berkat orang papamu atau berkat mamamu segala macam, saya kira itu sudah menjadi hal yang biasa di dunia politik, dan malah sempat satu kejadian. Kejadian apa itu? Coba. Di Facebook ya. Di Facebook. Apa nama Facebookmu Boni? Banyak sekali kan yang jengkel kau di Facebook. Wah, oke. Jadi saya waktu itu akun palsu. Biasa itu. Dia buat status dan bilang dia sudah bukan menyerang saya secara pribadi tapi keluarga. Sudah dengan Pace. Oke. Langsung. Jadi dia katakan bahwa saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada papamu. Oke. Karena papamu jadi seorang bupati, maka kau jadi anggota DPR. Oke. Terus? Jadi saya bilang kalau begitu suruh papamu jadi bupati. Luar biasa. Jawabannya savage sekali. Tepuk tangan, itu jawaban luar biasa. Luar biasa. Makanya bapakmu jadi bupati juga. Supaya kau bisa jadi anggota DPR. Iya, sederhana kan. Harus orang-orang yang kan hidup diatur sama yang diatur. Iya, artinya kan kita juga tidak minta, ya kan? Itu dikasih, artinya berkah untuk kita juga. Berarti orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangannya Boni saat ini. Terus pasangan juga. Saya sih teman-teman juga. Makasih teman-teman begitu.
Kau termasuk orang yang malu kalau depan kamera begini? Sangat. Waduh, jangan, harus dibiasakan karena kalau kau jadi anggota DPR kan pasti kau tampil di mata najwa. Iya, pasti gitu kan. Mata najwa. Amin. Karena saya yakin di dalam dirinya Boni ini terdapat semacam kapasitas yang luar biasa karena itu bisa memacu semangat anak-anak muda Boni. Karena saya pun melihat kau, saya malu sebenarnya. Saya sudah 20 berapa ini, lebih tua saya dari kau. Masa saya belum bisa jadi anggota DPR? Saya juga bisa dong harusnya kan, meskipun papaku bukan bupati. Artinya kan kalaupun belum bisa jadi apa-apa setidaknya bermanfaat untuk orang banyak. Itu luar biasa. Luar biasa. Artinya kau juga tidak minta menjadi anggota DPR seperti sekarang, tetapi pas kau jadi anggota DPR kau harus bermanfaat bagi orang lain. Meskipun banyak yang bilang misalnya Boni itu tidak ada apa-apanya kalau tanpa bapaknya. Tidak ada apa-apanya kalau tanpa bapaknya. Tapi kau harus bisa membuktikan kan, kau punya target itu kan, membuktikan kepada masyarakat, membuktikan terhadap pemilihmu bahwa kau tidak hanya dibawa ketiak bapakmu. Saya bisa membuat program dan lain-lain, menjadikan terlepas dari orang tua. Iya, terlepas dari orang tua karena tidak mungkin kau pergi kantor masih diantar bapakmu. Ya mungkin suruh pergi sendiri ya kan. Nah, itulah saya optimis anak-anak muda seperti Boni itu akan banyak nanti di 2024. Nanti 2024 ketemu kita di Dewan Bos. Jadi anak-anak muda seperti ini harus diberikan tempat banyak loh. Partai apa? Waduh. Pokoknya ada beberapa anak-anak muda yang saya kenal. Waduh. Ada beberapa anak-anak muda yang saya kenal kayak Boni, Dandi Nayawan. Itu kan orang-orang hebat, Mursid Manopo, saya sebut semua ini. Supaya saya seperti Bajilat ini. Hasan, Ketua Sapma, Gilang juga, Ketua Sapma Kota. Itu orang-orang yang luar biasa. Saya mau Palu ini, Sulawesi Tengah juga dibangun oleh anak-anak muda seperti kamu orang dan. Malam ya. Iya, karena supaya saya undang di podcast lagi. Selain kau kan bisa lagi anak-anak muda. Saya juga malas bawa orang tua. Makanya kenapa saya juga begitu dihubungi. Kalau narasumberku itu Boni, saya langsung mau. Karena sama lah umur kita, beda-beda sedikit saja. Kalau yang dipanggil kemarin berkali orang yang so tua, saya so malas juga, ya kan? Karena saya yakin anak-anak muda seperti ini harus diberikan ruang. Nah, saya memberikan ruang Saraba Channel ini untuk Boni supaya Boni bisa mempromosikan dirinya. Ada loh anak-anak muda yang masih umur 24 tahun tapi sudah bisa jadi anggota dewan. Ini luar biasa. Kamu harus tepuk tangan. Terus Boni, bedanya seberapa menit? 38. Oke, sudah lama itu. Jangan sampai 1 jam lah. Tambah 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi? Okay. Tambah dan harus ditekan begitu, bukan dia. Jadi Boni, ke depan mungkin saya juga pasti akan minta tolong dengan Boni dan artinya dari segi bagaimana strategi untuk menjadi anggota DPR, siapa tahu saya jadi caleg ke depan tuh, ya kan? Kau harus membagi ilmu. Kau termasuk orang yang tidak pelit ilmu kan? Kalau ada anak-anak muda yang mau sharing dan kau lihat dulu anaknya siapa dia. Kalau bukan dia anaknya bupati, saya tidak mau. Atau kok mana? Yang penting anak muda, saya mau sharing dan dong. Saya kira kalau ada anak muda yang semangat juangnya sangat besar seperti Kakak Arif. Bodoh, di Tenles ya. Tauna mana kau? Tauna mana kau sebenarnya? Tauna itu ada nadoli juga kan? Sampai kau jago batende begini. Terus. Apalagi tidak memandang juga dari segi hobi kita. Iya. Karena setiap langkah hidup itu mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Apapun yang kita lakukan. Ya, yang penting bermanfaat bagi orang banyak. Mau dari hobi, mau dari pekerjaan. Yang penting jangan bikin susah, itu saja. Ya, karena anak-anak muda kalau tidak bermanfaat, bapak kok hidup begitu ya? Hanya bikin susah kan? Artinya Boni bisa membuktikan bahwa meskipun dia anaknya bupati, dia tidak numpang hidup dengan bapaknya. Dia sudah bisa hidup sendiri sekarang. Ini luar biasa. Saya Boni, saya terus terang, saya pertama lihat Boni ini di KNPI kan. Terus terang Boni kok ini mango saya lihat terus terang. Karena modelnya. Tapi ternyata setelah sharing begini orangnya asik dan tukang batende juga. Mungkin karena ada darah-darah kampung baru mungkin sedikit dia. Jadi dia tukang batende. Saya terus terang Boni, kalau orang lihat kau, orang pasti lihat pertama, namang ini orang. Apa memang kau memang kurang senyum atau kok memang menjaga image seorang anggota DPR itu?
Kalau tidak terus saya waktu rapat ada saya dong, tiada kok senyum din saya. Saya bilang di sini itu unek-unekku ini. Waktu rapat di KNP, ya tiada senyum din saya. Kalau hanya merokok dia. Nah, mangur aja nih. Jadi kalau biasa dari kecil itu dari SD, SMP, nah biasa kalau mama yang bilang saya seorang pemalu. Oh, pemalu, tidak malu-maluin. Enggak. Pemalu saya. Pemalu. Oke, berarti kau punya watak seperti itu karena kau malu batugur. Salah satu. Salah satunya kan, bukan karena kau namangu gitu. Terus terang minta maaf ini, saya sudah susun dia kau kemarin. Karena kan kemarin kita sempat rapat di mana wali kota sana. Di ini lapangan wali kota kan? Iya, di situ. Nah, saya namangu aja ini dengan sepatu zennya itu namangu aja. Tapi ternyata disebut mereknya Adidas harus masuk di Sarawak ini. Terus saya pikir wah ini mau deh. Ternyata setelah bicara begini enak dan asik dan ke orang yang Boni. Apalagi kalau kau belikan gitu orang. Tidak, artinya masuk lagi. Artinya jangan kalau saya orang Lampung. Pertendian. Tapi Boni, terima kasih. Saya mau tanya dulu, siapa tahu di teman-teman ini biasanya kameramen, kru-kru Sarawak Channel ada pertanyaan. Siapa tahu ada. Ada enggak? Ada enggak? Oh, belum sih. Biasanya ada orang. Kalau saya lihat dari sisi luarnya anak-anak gamers juga. Iya, gamers juga. Gamers dan benalu untuk orang tuanya. Tapi Boni terima kasih sudah mau hadir di Sarawak Channel jauh-jauh dari Zebra rumah tuh. Banteng. Oh ya, pokoknya dekat-dekat itu ya. Dari Banteng ke Kampung Baru. Terima kasih sekali. Ini bentuk apresiasi terhadap Sarawak Channel juga. Channel Sarawaknya enak juga. Oh iya, Ajus yang bikin itu. Bayar lah kan. Main-main. Terima kasih sudah hadir ke sini bersama dengan teman-temannya, staff-staffnya. Terima kasih kawan-kawan. Ngomong dong. Terima kasih Boni, kapan-kapan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Selain di Sarawak Channel kan banyak ini. Saya promosikan sedikit Boni. Selain podcast kita juga punya web series, nanti Boni bisa nonton namanya Loves Palu. Dan saya rencananya mau jual tiket begitu nonton bareng. Boni harus beli. Ini kita janji dulu dan kita orang di sini. Janji. Janji ya. Dia harus beli. Dia langsung tembak. Dia harus beli dan karena itu karya-karya anak-anak muda Boni. Karena kan mungkin bisa jadi kan disitulah kita punya kehidupan dan kita tahu kita coba semua kan. Artinya seperti kau main basket, ternyata kau tidak jago, berarti kau jagonya di anggota DPR, ya kan? Begitu. Artinya kita coba-coba dan begitu juga teman-teman kru-kru Sarawak Channel, meskipun kita bukan hanya di Sarawak Channel, ada Loves Palu, ada Media Dakwah Indonesia, itu semua proyek-proyek kita. Dan saya mau Boni itu mendukung karya-karya anak-anak muda, apalagi anak-anak daerah kan. Saya kira apalagi kalau masuk tujuannya untuk karya-karya anak muda, saya sangat Iya, terima kasih. Dari sesi organisasi, terima kasih. Dari komunitas. Terima kasih Boni. Nanti proposal akan menyusul nanti. Itu tadi podcast saya bersama Boni Lahai atau lebih Boni dia akrab disebutnya Boni. Tapi nama sebetulnya adalah Imam Kurniawan Lahai. Itu Lahai itu apa namanya? Farm. Nama bapaknya adalah Bapak Ahmad Kurniawan Lahai. Muhammad Kurniawan Lahai. Boni terima kasih sudah datang di Sarawak Channel. Kapan-kapan kita bicara lagi. Jangan bosan-bosan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus apakah kau punya unek-unek sebelum kita mengakhiri podcast kita ini? Ada ndak unek-unek? Gak ada. Apa ini Boni? Biar. Kayak mau cepat-cepat sekali selesai. Saya tahu tujuannya Oke, itu tadi podcast saya dengan Boni. Sampai ketemu di Sarawak Channel berikutnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe channel Sarawak Channel. Iya. Channel Sarawak Channel. Sudah betul sudah itu. Okay. Pokoknya untuk pemilih-pemilihku begitu. Ya, untuk teman-teman di Ampana, teman-teman di Palu juga, Poso, Lubuk. Pokoknya pemilihnya Boni. Dukung terus Sarawak Channel. Terima kasih sekali. Itu tadi bicara podcast ringan-ringan dengan lanjutkan apa dilanjutkan? Nomor 1
Terima kasih Boni. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik sekali. Waduh.